Jadi orang mengenalnya instrumen itu cuma ada dua. Kalau orang dulu ya. Jadi kalau nggak tanah ya emas kan gitu kan. Iya. Sebenarnya instrumen investasi, instrumen itu benda yang instrumen investasi itu adalah benda atau sesuatu yang ada kemungkinan naik gitu. Nah, kenapa orang investasi tanah? Karena dia berharap bahwa ketika saya beli tanah hari ini 100 juta, 4 tahun kemudian mau saya jual bisa jadi 150 juta kan gitu. Iya. Harapan, namanya harapan. Dan itu terbukti gitu loh, bahwa tanah itu selalu naik. Gitu. Emas juga begitu. Cuman sekarang harga emas ini lagi naik gitu, lagi tinggi. Jadi ketika hari ini beli emas gitu, 4 tahun yang akan datang dia pengen ketika jual harga emasnya itu naik. Gitu. Jadi investasi itu adalah harganya yang naik, nilainya yang naik. Bukan emasnya tambah banyak, bukan tanahnya tambah banyak, tapi harganya. Kalau tanah itu harga per meternya tambah naik, kalau emas harga per gramnya tambah naik, kalau saham harga unitnya tambah naik. Kan tujuannya seperti itu. Nah, dari sifat-sifat dari investasi itu semuanya sama-sama tidak pasti. Ya, jadi tidak ada yang pasti. Makanya ketika beli tanah, setelah itu kita tanya, tanah ini kalau 4 tahun akan datang, saya jual, apakah kita tahu lakunya berapa? Halo? Yang nggak ada yang pasti, Pak. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Cuma kenapa kok orang berinvestasi tanah? Karena cenderung naik. Iya. Tapi bukan jaminan bisa untung atau bisa naik, kan bukan jaminan. Hanya cenderung naik. Saya sebelum pandemi saya beli tanah harganya 300 juta gitu. Ketika pandemi mau saya jual gitu, ditawar 150. Iya. Nah, sama halnya gitu. Ini nyata real gitu ya. Emas misalnya. Emas sebelum pandemi harganya masih 500 ribuan. Ketika pandemi emas malah naik gitu. Iya. Sampai ke 1 juta. Gitu. 1 juta. Nah, sebagai konsultan keuangan, apa yang perlu kita kasih nasihat kepada nasabah yang punya emas misalnya? Ya, beli lagi, Pak. Kalau lagi turun. Kalau harga turun nggak beli, kalau harga naik ya jual. Ya kan kebalik kamu. Ketika harga emas naik, apa yang kamu kasih nasihat kepada orang ketika dia punya emas? Iya. Iya apa? Oh, ketika orang punya emas dan harga emas lagi naik. Emas banyak, saya ngumpulin emas lama gitu kan. Iya. Terus gimana saya harga kamu emas ini mau saya apain? Ya dijual, Pak, biar hasil. Nah, dijual karena harganya lagi tinggi kan. Iya. Itu dikonversi ke tanah karena harga tanah lagi turun. Gitu. Iya, betul. Atau dikonversi ke saham karena harga saham lagi turun. Lagi turun. Entum hari ini yang terbaik adalah membeli tanah atau membeli saham. Jangan beli emas. Kan simpelnya gitu kan? Iya. Emas ongkir setiap cil oleh emas, mau nanti emas jual kan gitu kan? Iya. Mumpung boleh kan gitu sebenarnya. Nah, logika-logika sederhana ini harus bisa kamu sampaikan ke orang sehingga orang paham. Sama-sama tidak pasti. Nah, kenapa orang beralih ke saham sekarang? Beralih ke saham dengan catatan perusahaannya memang bagus kan gitu kan. Jadi kamu bisa tunjukkan fakta Esprit Investment itu manajer investasi terbaik di Asia, kamu harus tunjukin sehingga mereka percaya perusahaan dulu kan. Nah, kenapa kok harus beli saham? Saham nggak harus ke Prudential sebenarnya. Saya mecah duit itu nggak di Prudential aja, saya taruh di tempat-tempat yang lain. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok harus beli saham? Karena harga saham lagi murah. Harga saham lagi turun kan gitu. Iya, kan? lagi turun.
saatnya kita membeli saham. Yang kedua, saham itu bisa nyicil. Kalau di Prudential itu bisa nyicil. Nyicil itu yang dimaksud dengan top up. Jadi ketika ibu naruh duitnya 1 juta, itu tidak menyimpan uangnya 1 juta, tapi dibelikan saham. Maka yang akan ibu peroleh adalah unit. Ketika ibu ke toko emas, ibu membeli emas. Dengan 1 juta, ibu dapat 1,5 gram, gitu kan? Iya. Nah, yang diambil sama emas uangnya, tapi yang disimpan oleh ibu adalah emasnya. Gitu. Sama dengan saham, ketika masuk ke perusahaan, itu diambil oleh perusahaan, dibelikan saham. Sahamnya dikasihkan ke ibu, jadi ibu menyimpan saham. Berapa yang ibu simpan? Satuannya unit. Makanya ketika dilihat di Trufos atau dilihat di aplikasi untuk lead ya, aplikasi untuk nasabah itu Pals. Ketika ibu lihat di Pals, ibu bisa mantau sahamnya. Nah, nanti saya bisa pandu, Bu, kapan ibu top up, kapan ibu mencairkan, dan ibu bisa membaca di situ untung apa enggak, rugi apa enggak. Ketika ibu naruh 10 juta, turun apa naik apa turun, itu bisa dilihat. Berarti misalkan kalau di investasi ya Pak, misalkan naruh 10 juta tapi harga lagi turun, bisa nggak sampai 10 juta duitnya? Loh, ya enggak lah. Ketika saya punya duit 10 juta, saya mau investasi emas gitu. Maka karena harga emas lagi tinggi, berarti saya dapat 10 gram. Iya. Iya kan? Iya. Harga emasnya 1 juta, anggaplah 1 gramnya 1 juta. Maka saya dapat berapa? 10 gram. Iya. Iya. Ketika harga emas lagi turun, ketika harga emas lagi turun jadi 500, saya beli hari ini ketika harga emas turun, harga emasnya 500, saya dapat berapa gram? 20 gram. 20 gram. Nah, sekarang harga emas lagi tinggi, harga saham lagi turun. Berarti ketika ibu beli hari ini, maka yang didapat ibu sahamnya lebih banyak. Iya, paham. Kan simple. Paham? Iya. Nah, harga saham per unitnya itu bisa dilihat di Pals. Nah, saham ibu yang ibu simpan tidak pernah bertambah dan berkurang. Cuman emas tadi ketika itu 20 gram, apakah harga emasnya ditaruh di lemari berkurang? Enggak. Iya, cuman harganya nanti ya Pak. Hah? Cuman harganya nanti yang menentukan. Nah, yang bisa membuat kita untung adalah harganya, kan gitu. Iya. Nah, sama dengan ketika memberikan penjelasan kepada si nasabah. Sama. Ketika ibu top up, semua dana ibu masuk ke investasi. Kenapa selama 8 tahun uang ibu hanya 14 juta? Karena itu terbagi antara asuransi dan investasi. Bukan investasinya yang jelek, tapi karena pembagian. Nah, kalau hari ini ibu mengambil keputusan bahwa manfaat asuransinya dikecilkan dan investasinya dibesarkan, maka kemungkinan besar dana yang ada di investasi itu jauh lebih bagus. Kalau ibu tanya berapa nanti kita kuliah, bisa nggak tahu, kan gitu. Iya. Tapi saya jamin Bu pasti lebih bagus daripada dibiarkan. Apalagi ibu melakukan top up, itu pasti akan jauh lebih bagus. Nah, kalau hari ini ibu pengen anaknya ada dana 10 juta di masa kuliah, ketika kuliah ada dana 10 juta, apa yang harus dilakukan? Ya berusaha banyaknya dong. Atau berinvestasi sebanyak-banyaknya. Mau saham ya, mau emas ya, mau tanah ya. Cuman kalau tanah ibu nggak bisa nyicil. Satu. Yang kedua, tanah itu sifatnya tidak likuid. Tidak likuid itu tidak mudah dicairkan namanya. Iya. Itu sifat investasi tanah. Apakah bagus? Bagus, tapi selalu punya kelemahan dari masing-masing investasi.
Emas misalnya, apa kelemahannya? Emas itu kelemahannya hilang. Kalau cuma punya 1 gram, 2 gram nggak ada masalah. Tapi kalau nyimpan 30 gram di rumah, 100 gram di rumah, ya rawan kan gitu kan. Kecuali ibu pinter nyimpannya kan gitu. Betul. Nah, kalau saham itu berbeda lagi Bu. Makanya hari ini orang yang ngerti tentang saham, dia menginvestasikannya di saham. Nggak mau sudah di emas, nggak mau sudah di tanah. Iya. Zaman sudah berubah gitu. Tapi bukan berarti dia nggak punya tanah, tetap punya gitu. Bukan berarti dia tidak punya emas, tetap punya emas gitu. Tapi dia mengalokasikan dananya lebih banyak ke saham. Kenapa? Karena saham ini yang bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang ada di tanah emas. Iya. Itu jawabannya. Itu menutupi kelemahan. Hari ini ibu butuh duit, mau dicairkan. 2 hari, 3 hari sudah cair. Mudah dicairkan. Yang kedua, aman. Kalau di yang saham. Ketiga, nggak kelihatan orang. Di rumahnya nggak ada apa-apa gitu lah, hanya paper aset aja. Kertas diambil juga nggak bisa mencairkan orang lain. Hanya ibu yang bisa mencairkan. Keamanan. Ketiga, kemungkinannya jauh lebih besar. Karena saham itu adalah kita seperti membeli perusahaan. Kita seperti memiliki perusahaan. Kalau kita beli sahamnya Sampurna, berarti kita seakan-akan memiliki sahamnya Sampurna. Berapa persentasenya? Ya tergantung dari investasi yang Anda masukkan. Tergantung dari saham yang Anda beli, kan gitu. Ya misalkan ya beli unit di saham senilai misalkan 100 juta Pak. Tapi pada nanti waktu pencairan ternyata harga sahamnya turun. Kan pencairannya berarti nggak sampai 100 juta nanti. Ya, terus? Ya itu kan nantinya yang dikhawatirkan. Bisa saja nasabah nanti bilang rugi dong, kan bisa seperti itu. Oke, sekarang saya punya duit 100 juta. Iya. Beli emas. Ya. Saya beli emas. Ya. Saya beli emas. Habis itu, ternyata ketika anak saya mau kuliah, harga emas lagi turun. Iya, paham. Saya 100 juta dapat 100 gram misalnya, harga emasnya 1 juta. Ketika anak mau kuliah, ternyata harga emas lagi turun nih. Jadi harganya 700 misalnya. Apakah saya rugi? Ya sebetulnya kan nggak rugi itu Pak. Cuman pemikirannya orang nasabah bisa gitu, soalnya ya harapan untuk iya. Apakah saya nggak rugi? Sebetulnya nggak rugi, tapi bagi orang yang paham nggak rugi. Sebetulnya Ya memang nggak rugi yang Pak. Kalau kena nasabah yang pasti jawabnya sebetulnya Bu nggak rugi. Bukan sebetulnya. Kalau ada sebetulnya berarti ada sesalahnya, kan gitu. Rugi apa untung saya? Halo. Iya. Saya punya duit Pak Marli punya duit 100 juta. Iya. Beli emas. Ternyata di toko emas harga emas itu 1 juta. 1 juta. Pak Marli dapat. Berarti dapat emas 10 gram. Duit Pak Marli 100 juta. Oh, 100 juta. 1 juta dapat. Pak Marli dapat emas berapa gram? Berarti dapat emas 100 gram. Dibawa kemana emasnya itu? Dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah. Taruh mana? Taruh di dalam lemari, di dalam kotak. Taruh mana? Di dalam tempat penyimpanan emas di rumah. Simpan ya? Iya, di dalam kotak lah. 4 tahun. Setelah 4 tahun anak mau kuliah, harga emas ternyata turun 700.000.
Pak Marli rugi nggak? Ya rugi, Pak. Kok bisa rugi? Karena harganya turun. Emang kenapa kalau harganya turun? Ya awalnya kan saya beli emas maunya agar nanti setelah di 4 tahun lagi saya bisa nilai uang saya bisa bertambah. Oke, ya ternyata 4 tahun kemudian Harga emas turun. 700.000. Iya, Turun kan? iya turun. Nah, Pak Marli rugi apa untung? Ya rugi. Kok bisa rugi? Karena harga emasnya turun, harga gram emasnya Emang turun. kenapa dengan harga emas turun? Emang kenapa dengan emas turun? Panik, Ya nggak akan. bingung. Ya, Pertanyaannya, emasnya Pak Marli masih di lemari? ya di lemari Masih 100 gram? 100 gram. Kok bilang rugi? Ya kalau dijual, Pak. Kalau nggak dijual ya nggak rugi. Oh, kalau nggak dijual? Nggak rugi. Nah, ya itu. Cuman Pemain investasi orang dulu pun seharusnya ngerti. Loh, cuman kan permasalahannya pada waktu itu itulah waktu dibutuhkannya gitu. Ketika dibutuhkan ternyata Harga emas turun. Oke, makanya ketika harga emas turun jangan jual emas, Tapi kan dibutuhkan, Pak. jual yang lain. Loh, ini permasalahannya kan gini. Ini diinvestasi di saham memang dikhususkan untuk biaya pendidikannya. Terus kan Yes. berarti nggak menyiapkan di tempat yang lain, maunya yang di pendidikannya mau menyiapkan di tempat ini aja gitu. Nah itu Ibu yang mau investasi? Investasi? di saham mau di top up. Iya, Pak Marli mau investasi. Apa, Pak? Pak Marli mau investasi. Ya. Iya. Boleh saya kasih tahu ada 8 prinsip yang harus Anda pegang ketika Anda berinvestasi. Ya boleh, Pak. Boleh ya, 8 Ya. prinsip yang harus dipegang oleh seorang investor. Ya. Ya. Satu, jangan taruh telur di keranjang yang sama. Nanti pecah satu, pecah semua. Jangan berinvestasi di satu keranjang. Pecah. Namanya diversifikasi. Jadi, Ibu, jangan taruh semuanya di saham, jangan taruh semuanya di emas, jangan taruh semuanya di tanah. Bagaimana caranya? Ibu punya tiga-tiganya. Jadi kalau hari ini Ibu punya 100 juta, 50 juta aja taruhkan ke saham. 50 juta belikan emas. Tapi beli emasnya emas yang hantam. Iya. Emas yang bukan perhiasan, tapi emas yang memang untuk investasi. Kita kan mau edukasi orang. Jadi kalau mau edukasi orang, edukasinya yang benar. Edukasinya yang memang bermanfaat untuk orang. Iya. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, jangan berinvestasi pakai uang panas. Uang panas itu uang hasil minjem duit, beli tanah, habis itu nyicil, rugi. Itu prinsip yang kedua. Yang Jadi ketiga. kalau bisa itu fresh, duit hasil gaji yang mau memang disisihkan untuk investasi, duit hasil yang lain, dapat bonus, dapat tambahan ini, mungkin rezeki lain, itu masukkan ke investasi. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga,
Ya. Prinsip yang ketiga, lupa kan? Masih 2 ya. Iya. Prinsip yang ketiga, beri nafas pada investasi Anda. Semakin nafasnya panjang, semakin bagus. Jadi investasi itu variabelnya adalah waktu maksudnya. Jadi bukan besaran dari apa yang Anda investasikan. Ibu hari ini beli tanah 1 kapling, dijual 10 tahun lagi, dengan ibu beli tanah 3 kapling, dijual tahun depan. Untungan mana? Ya untungan yang tahun depan. Masa? Beli 3 kapling. Beli 3. Tapi Beli dijual depan. Beli 1 kapling tapi dijualnya 10 tahun yang akan datang. Kira-kira menang mana? yang 10 tahun mendatang, 1 Yang kapling 10 tahun mendatang. Yes, makanya investasi itu soal waktu, bukan soal besaran yang Anda investasikan. Jadi tentu berbeda hasilnya antara ibu nyicil 1 juta atau tiap bulan dengan ibu langsung naruh 100 juta hari ini. Itu berbeda. Saya kadang masuk ke nasabah dengan investasi, jadi orang itu bisa paham tentang investasi kan lebih enak. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan panik ketika investasi Anda turun. Karena sifat dari instrumen investasi itu biasanya naik dan turun. Sudah memang sifatnya, makanya ketika harga emas itu turun, ketika anak mau kuliah, ya tahan dulu. Kalau tidak ada yang dijual, ya boleh dijual, tapi jangan dijual semua. Ketika ibu investasi saham di tempat kami, nanti di tahun keempat ternyata harga saham ini turun, maka ibu jangan cairkan semua, cairkan sesuai kebutuhan saja. Biarkan sisanya bertumbuh. Itu yang masih bisa dilakukan. Akan tetapi Bu, kalau saham ini hari ini adalah harganya rendah, makanya banyak orang lebih memilih saham hari ini. Karena kalau beli di harga rendah, kemungkinan tahun depan, 2 tahun yang akan datang, itu kemungkinannya naik. Karena sifat dari investasi setelah turun pasti naik, setelah naik pasti turun. Kayak gelombang itu loh Bu. Kalau kayak gelombang, ya berarti kita tinggal memanfaatkan kapan gelombang itu menguntungkan kita. Maka ini ketika gelombangnya sangat rendah, maka yang paling untung yang kita lakukan adalah membeli. Tapi ketika gelombangnya lebih tinggi, meskipun anak kuliah kurang 3 bulan, kurang 4 bulan, tapi gelombangnya lagi tinggi, cairkan Bu. Paham. Nah hebatnya Bu, kalau di saham, ibu tinggal cek di HP, uangku berapa, harga saham berapa. Nggak perlu nunggu anak kuliah besok, 3 bulan kurang 3 bulan sudah mulai pantau nih, 1 tahun sudah mulai pantau. Nanti saya akan bantu pantau di tahun terakhir, di lab terakhir. Kalau ibarat lintasan itu Bu, hari, jadi ada 4 lab. Jadi lab pertama ya kita investasi, lab kedua kita investasi. Kalau bisa di lab pertama kita investasi besar, setelah itu biarkan. Nanti di lab keempat, di lab terakhir ketika mau finish, itu mulai kita pantau kapan gelombang terbaik kita mau cairkan. Itu caranya. Nah kalau emas, mosok tiap hari mau toko emas, harga emas berapa Pak? Harga emas berapa Pak? Harga emas berapa Pak? Tiap hari mosok nanya, kan nggak mungkin. Nah itu enaknya. Ketika naik, jual aja gitu kan. Nggak ada orang tahu, nggak nyimpan sesuatu. Keren ya sahamnya. Keren. Tapi harus pinter-pinter ya Pak. Enggak, yang harus pinter manajer investasinya. Kita
kita pinter yang nggak bisa investasi, bro. kita tinggal mantau aja. Hari ini Ibu ketemu dengan orang yang tepat yang akan melayani Ibu dengan sebaik. Keren ya. Keren banget. Ya, saya sering closing 100 juta gitu. Tapi PIA memang. Jadi saya cuma dapat 3 juta sekali. Ya nggak untung banyak kayak asuransi memang. Tapi ya lumayan lah, membantu orang. Iya. Kemarin orangnya nggak, Pak, uang saya lebih dari 100, ternyata sudah 100 berapa, 104, untung 4 juta. Naruhnya 100 juta, Pak. 100 juta dipotong 3 juta, dipotong 5 juta. Karena kena biaya ini kan, biaya pengelolaan 5%. 3% untuk agent, 2% untuk perusahaan. Jadi potongannya 5%, pada saat itu saya jelasin, uangnya nanti Pak nggak utuh 100, tapi kurang lebih sekitar 95 juta. Tak tunjukin 95 juta. Lupa nggak saya rekrut, seharusnya saya kalau mau utuh 100 juta, Bapak harus lisensi. Lupa nggak tak rekrut. Yang nggak ada feeling rekrut dulu lah. Itu bro, poinnya. Itu masih 4 ya? Masih 4, Pak. 4, ya 4 aja dulu. Aja. Nanti tak kasih ininya, ya. Tak kasih ini. Di Selling Kit ada. Kalau kamu buka Selling Kit ada 8 hukum investasi. Iya. Jadi kamu bisa mengedukasi nasabah ini, jadi dipaham, oh gitu ya Mas. Ya Bu. Jadi kalau saya disuruh jaminan, kalau untung saya nggak kebagian, kalau rugi saya kebagian, dimarahin orang. Mending sampean nggak usah investasi Bu kalau kayak gitu. Nah, kalau untung loh Bu, saya nggak dapat apa-apa, saya cuma bantu aja. Kalau rugi saya dimarahin orang, kan nggak enak ya kan nggak enak. Nah, di tahun 2008, di tahun 98, di tahun 90, iya, krisis ekonomi global. Ketika itu saham lagi turun. Ada yang masukin duitnya 1 miliar. Tahun 98, tahun 99, tahun 2000, ekonomi bangkit. Ketika ekonomi bangkit, itu naik 100%. Uang yang 1 miliar jadi 2 miliar. Cukup butuh 2 tahun. Itu di saham. Nah, sekarang ini ekonomi lagi terpuruk, saham lagi turun, saatnya. Tahun depan ekonomi bangkit, bagus, ternyata sahamnya naik 100%. Yang Ibu taruh 100 juta, nggak perlu nunggu 4 tahun. Tahun kedua sudah jadi 200 juta. Itu enaknya di saham ya Pak? Yes. Tapi ya jangan, saya nggak bisa mastiin Bu. Gitu kan. Sama, tukang emas saya juga nggak bisa mastiin. Coba sampean, Mas, saya ini beli emas untuk kuliahnya anak gitu. Nanti 4 tahun lagi saya jual lagi ke sampean. Saya untung nggak Mas? Kira-kira tukang emasnya bisa jawab, untung Bu. Nggak mungkin. Sama itu. Iya paham itu Pak. Terus gini Pak, itu kan kata sampean harus dinaikkan dulu ke 500.000. Ya karena premi 300 sudah nggak ada. Oh itu harus berarti ya Pak, harus dinaikkan. Harus. Kalau mau, yang harus yang harus dinaik. Kalau mau punya deal yang masuk investasinya lebih besar. Jadi tanpa top up pun hasilnya lebih bagus kayak gini. Tanpa top up lebih. Berarti kalau dinaikkan nanti 500 itu 50-50 ya Pak? Tetap 50-50. Jadi kalau 500 kan 6 juta, tetap 50-50, 300-300. Tapi 50-50 perbandingan itu bukan berarti 300 masuk ke investasi, 300 untuk asuransi, bukan berarti seperti itu. Loh. Gimana Pak? Nanti ketika sudah 50-50, kamu tunjukin biaya asuransinya. Nah, kamu bandingkan dengan biaya asuransi hari ini. Bu, biaya asuransinya kemarin 200 loh, Bu ya. Berarti ketika Ibu bayar 350, 200 lebih masuk ke asuransi. Dan tidak bisa dicairkan
berupa uang tunai, tapi hanya bisa dicairkan berupa manfaat. Sehingga banyak orang bilang duit ini adalah duit hangus, duit untuk membayar biaya. Namanya biaya yang berarti untuk membayar, tidak bisa balik cepat. Ini sebelumnya, kamu tunjukin, kamu print dulu, kamu capture dulu biaya asuransi sebelumnya. Tetapi ketika kamu sudah rubah, perbandingannya sama, 3 juta, 3 juta, dengan perbandingan yang sama, akan tetapi manfaat asuransinya kamu rubah menjadi manfaat meninggal aja, UP aja, kamu tunjukin biaya asuransinya, itu pasti jauh lebih. Sehingga kamu bisa bilang, dari 500.000 dipotong biaya asuransi, yang kemarinnya 200.000 lebih, sekarang menjadi 40.000, misal 80.000 ketika kamu bikinkan ilustrasi. Dan itu muncul nanti. Coba kamu utak-atik. Oh, belum pindah ya? Belum. Sudah pindah Pak ke saya Pak. Sudah? Iya. Sudah pindah ke kamu? Iya. Nah, kamu bisa proses alteration tuh. Kamu coba aja. Nah, cuman sebelum kamu alteration, sebelum kamu proses, kamu capture dulu biaya asuransi. Biaya asuransinya itu sudah ketahuan kemarin Pak. Ya, 200 berapa kan gitu kan? Iya. Enggak, itu admin. Itu biaya asuransi sama admin itu 110.000 aja. Biaya asuransi sama admin 110.000. 110. Iya, berarti 110. Adminnya itu 27.000. Ya. Berarti 90.000 lah. Ya. Nah, coba kamu rubah PIA, rubah manfaatnya, buang semua manfaatnya, kamu ganti ke UP aja, kamu naikkan 500, habis itu kamu lihat biaya asuransi. Kalau biaya asuransinya sama bro, ya berarti nggak usah di-upgrade, main top up aja. Iya. Oh, sama atau lebih besar. Iya. Kan? Tapi berarti programnya harus ngambil PGB ya Pak? Apanya? Di alteration itu? Enggak, tetap PIA. Oh, tetap PAA ya? Ya. Cuman harus di-update, harus ke 500. Ya, coba kamu update ke 500, yeah. Habis itu perbandingan PVP, habis itu buang semua manfaatnya, lihatkan biaya asuransi. Kalau biaya asuransinya itu sama atau lebih besar dari sebelumnya, berarti nggak perlu kamu update. Kamu bilang orangnya main top up. Oh gitu. Tapi kalau biaya asuransinya lebih kecil, lebih murah, nggak apa-apa di-upgrade. Iya. Berarti di OP-nya nggak perlu diperhitungkan, Pak? OP-nya ya maksimalkan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Dimaksimalkan. Pakai ambil link tem aja atau gimana, Pak? Terserah, nggak apa-apa. Oke. Link tem nggak apa-apa. Karena kan itu yang ikut adalah anak soalnya. Tanggung utamanya kan anak. Iya, penerima manfaatnya anak, Pak. Penerima manfaatnya anak. Yang tertanggung utamanya ibunya, artinya tetap harus menyiapkan warisan. Oh, ibunya. Oh, ya coba aja. Berarti di OP tetap yang harus perlu diperhatikan juga ya? Ya, kamu pakai tem sampai usia 65 misalnya. Oh gitu ya Pak. Berapa UP-nya kan gitu kan? Iya paham. Ya, kamu lihat biaya sudah. Oke siap.